Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama yang terhormat Bapak Aksel selaku pembina mata kuliah manajemen investasi. Pada kesempatan kali ini saya dari Yuda Kuncoro ingin memaparkan hasil analisis dan praktik investasi saham, simulasi dan evaluasi portofolio pada PT Era Jaya Swasembada Tbk dan PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk. Langsung saja masuk ke pembukaan pendahuluan bahwa investasi saham adalah salah satu topik pada mata kuliah manajemen investasi. Simulasi ini bertujuan menganalisis kinerja portofolio saham dengan melakukan praktik langsung yang ada pada pasar saham. Kemudian profil singkat dari kedua perusahaan bahwa PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan ticker ERA adalah perusahaan distributor dan retail gadget, aksesoris, dan elektronik dengan brand besar seperti Apple, Samsung, dan Oppo tercatat di BI sejak 2011 dan masuk pada sektor consumer cyclical. Dan perusahaan kedua, PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk dengan tiket MAPA adalah perusahaan retail produk olahraga, lifestyle, dan anak-anak dengan brand besar seperti Skechers, Converse, Lego, dan Reebok catat di BEI sejak 2018 yang ada pada sektor consumer cyclical juga sama dengan ERA. Kemudian masuk ke topik yang kedua terkait hasil investasi dan analisis, di mana pada minggu awal saya melakukan perencanaan investasi dengan modal awal sebesar 100 juta dan memutuskan untuk melakukan strategi investasi lamsam dengan mengalokasikan portofolio sebesar 50% untuk saham merah dan 50% untuk saham apa. Dan aplikasi yang digunakan pada simulasi kali ini yaitu melalui aplikasi POMS ID dari Philip Sekuritas Indonesia. Kemudian tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengamati korelasi resiko return antar saham dalam sektor yang sama. Kemudian eh, hal pertama sebelum melakukan pembelian yaitu saya melakukan analisis fundamental dan teknikal. Pada analisis fundamental, ERA dengan PER 8,6 kali, PBV 1 kali, menjadikan ERA memiliki valuasi yang murah dibanding industri sejenisnya, yaitu industri retail dengan fundamental yang stabil. Kemudian pada saham apa PER 15,6 kali dan PBV 3, kali, tiga, tiga kali menjadikan MAPA memiliki valuasi yang premium dibanding dengan perusahaan sejenis di industrinya dengan profitabilitas tinggi dan resiko lebih besar dibanding dengan ERA. Kemudian masuk ke analisis teknikal bahwa pada saham ERA memiliki potensi rebound dengan support kuat di 476 dan RSI netral serta Bollinger Band yang semakin menyempit. Kemudian pada saham MAPA masih pada trend bearish dan peluang rebound terbatas tanpa adanya sinyal yang kuat. Berikut adalah jurnal transaksi selama simulasi, di mana seperti strategi awal saya melakukan keputusan beli dengan strategi lamsam sehingga saya melakukan pembelian secara sekaligus pada 2 Juni 2025 dan menjualnya juga secara sekaligus pada 13 Juni 2025. Kemudian analisis portofolio selama periode simulasi dari 2 sampai 13 Juni 2025 dianalisis dari selama aktif simulasi beli dan jual di mana total nilai investasi awal pembelian saham sebesar 99.790.000 mengalami penurunan menjadi 90.157.500. Secara total portofolio mencatatkan return sebesar minus 9,65% dalam waktu 9 hari bursa. Kerugian ini terutama disebabkan tekanan harga pada MAPA yang masih berada dalam tren bearish. Kemudian analisis return dan resiko memiliki return harian ERA minus 0,69 dan MAPA minus 1,21%. Return portofolio harian sebesar minus 0,0954% dan sub rasio minus 0,43 dengan standar deviasi resiko ERA 2,28% dan MAPA 3,45%. Kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi harga, adanya perubahan tren belanja pasca Lebaran, khususnya industri retail dan inflasi Indonesia, serta sentimen global seperti war trade. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi, hasil akhir portofolio menunjukkan kinerja kurang optimal, mengalami kerugian minus 9,65% dengan portofolio akhir sebesar 90.157.500. Simulasi efektif sebagai uji resiko jangka pendek. Saya merekomendasikan ERA untuk hold karena valuasi menarik dan tren teknikal stabil, sedangkan MAPA direkomendasikan sell karena tren turun dan resiko yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.